Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Pertarungan antara juara kelas middleweight yaitu Khamzat Chimaev dan fighter yang baru saja menjadi juara di kelas light heavyweight yaitu Alex Poatan Pereira bisa jadi adalah salah satu duel paling menarik secara teknikal dan filosofis dalam dunia MMA modern. Karena ini bukan sekedar duel antara striker dan grappler, tapi antara dua filosofi yang bertolak belakang. Kekacauan liar khas Chimaev yang berbasis pada ledakan insting dan dominasi penuh melawan presisi surgical Poatan yang dibangun dari kesabaran, pembacaan ritme, dan kemampuan memanfaatkan celah terkecil untuk menghancurkan lawan. Banyak orang yang terlalu cepat menyimpulkan bahwa Chimaev akan menang mudah. Argumennya klasik, grappler selalu menang melawan striker, apalagi jika grappler itu seagresif Khamzat Chimaev. Tapi pandangan itu terlalu dangkal, karena yang akan ia hadapi bukan striker biasa, ini Alex Pereira, double champ di kickboxing dan juga di MMA. Fighter yang telah menaklukkan dua divisi yang pukulannya bukan hanya keras, tapi juga datang dari sistem pemahaman ruang dan jarak yang sangat langka di MMA. Mari kita bahas dengan tenang. Khamzat Chimaev memang sangat fenomenal. Ia lahir dari gaya yang benar-benar agresif. Di ronde pertama, hampir semua lawannya langsung tenggelam dalam tekanan. Dari Gerard Misart yang tumbang hanya dalam hitungan detik sampai Kevin Holland yang tak sempat membaca arah serangan sebelum ditarik ke tanah. Ia bertarung seperti singa yang lapar dan tidak memberi ruang bernafas. Namun kita harus adil, semua keberhasilan itu datang dari situasi di mana Chimaev selalu menjadi pihak yang lebih besar dan lebih kuat. Di kelas middleweight ia punya keunggulan fisik yang signifikan. Di kelas welterweight ia seperti monster di antara manusia biasa. Tapi di kelas light heavyweight segalanya akan berubah. Kelas light heavyweight bukan hanya tentang otot yang lebih besar, tapi juga tentang daya tahan tulang, postur tubuh, dan kekuatan impact yang jauh lebih ekstrim. Banyak grappler di kelas bawah yang mencoba naik dan akhirnya kehilangan keunggulan khas mereka. Kita bisa lihat contohnya Daniel Cormier, yang meski berhasil jadi juara dua divisi, tetap saja ia mengakui bahwa beda 10 kg saja bisa mengubah segalanya dalam grappling. Karena semakin besar badan lawan, semakin berat pula mempertahankan kontrol posisi. Alex Pereira berada di titik puncak efisiensi tubuh manusia untuk kelas ini. Ia bertubuh tinggi, jangkauannya panjang, bertubuh besar, dan tetap ringan dalam bergerak. Ia bukan grappler elit, tapi postur tubuhnya sendiri sudah menjadi pertahanan alami terhadap takedown. Kakinya panjang dan kokoh, pinggulnya kuat, dan keseimbangannya sangat luar biasa. Ketika Khamzat Chimaev ingin masuk untuk men-shoot takedown, ia akan berhadapan dengan range yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Selama ini Chimaev bebas masuk dengan jab atau overhand, lalu menembakkan takedown, karena jaraknya mendukung, jangkauannya juga mendukung. Tapi kali ini, lawan yang ia hadapi memiliki jangkauan 203 cm, dan punya salah satu jab paling tajam di UFC. Coba bayangin, untuk masuk jarak takedown saja, Chimaev harus melewati pagar jab, cross, dan calf kick Poatan. Dan setiap kali Chimaev menunduk untuk masuk, ancaman uppercut atau knee akan selalu hadir. Pereira tidak hanya menunggu, tapi menyiapkan segala langkah untuk memancing gerakan grappler, lalu memotongnya dengan pukulan presisi yang bahkan satu saja sudah bisa mengubah arah pertarungan. Mungkin ilustrasinya seperti Curtis Blaydes melawan Derrick Lewis. Curtis Blaydes maju untuk men-takedown, tapi uppercut Derrick Lewis menyambut kepala Curtis Blaydes. Lalu kita juga harus bicara soal stamina. Khamzat Chimaev luar biasa eksplosif, tapi gaya bertarungnya itu sangat boros energi. Dalam ronde pertama, ia memang terlihat seperti mesin pembunuh. Tapi begitu waktu berjalan dan takedownnya gagal, pola itu mulai memakan dirinya sendiri. Kita sudah lihat itu di pertarungan melawan Gilbert Burns, di mana Chimaev sempat kehilangan ritme setelah ronde pertama yang terlalu intens. Bayangin, jika hal itu terjadi melawan fighter yang punya control time sebaik Alex Pereira. Poatan bukan tipe yang terburu-buru. Ia bisa kehilangan satu ronde penuh hanya membaca timing lawan. Tapi begitu ia mendapatkan polanya, satu pukulan saja cukup untuk menyelesaikan segalanya. Ada pula faktor pengalaman di level tekanan tinggi. Alex Pereira sudah beberapa kali menghadapi fighter dengan kemampuan grappling tinggi, mulai dari Jan Blachowicz sampai Glover Teixeira. Dari mereka, ia belajar bagaimana mengelola energi.
bagaimana membaca transisi posisi, dan yang paling penting, bagaimana mengatur ritme grappling agar lawan kehabisan tenaga duluan. Banyak orang lupa bahwa latihan grappling Alex Pereira dilakukan bersama mantan juara seperti Glover Teixeira, yang gaya grapplingnya jauh lebih sistematis dan berbahaya dibandingkan milik Chimaev. Dan hasilnya, Alex kini tidak mudah dijatuhkan. Bahkan jika ia jatuh, ia bisa segera berdiri lagi karena postur dan teknik framenya sudah sangat efisien. Itu sebabnya banyak grappler memilih berhati-hati ketika mendekatinya. Karena setiap percobaan takedown yang gagal, ia langsung dibalas dengan counter eksplosif. Contoh paling nyata adalah bagaimana ia menumbangkan Magomed Ankalaev di dalam rematchnya hanya dalam 80 detik. Ankalaev adalah striker sekaligus grappler tangguh yang dikenal punya timing counter sangat solid. Tapi Alex Pereira menghancurkannya dengan overhand kanan yang sederhana tapi penuh tenaga. Jika fighter setangguh Ankalaev saja bisa tumbang karena satu pukulan, maka sangat realistis membayangkan Chimaev pun bisa berakhir di sana. Lalu ada poin yang sering diabaikan. Chimaev tidak pernah bertarung melawan striker kaliber elite selevel Alex Pereira. Semua lawan Chimaev sejauh ini termasuk Gilbert Burns, Kevin Holland, bahkan Kamaru Usman punya jarak serangan yang lebih pendek. Tidak ada yang punya power sebrutal Poatan. Tidak ada yang punya ketenangan lebih chaos seperti Poatan. Ketika seseorang berhadapan dengan Alex Pereira, ancaman itu bukan hanya dari pukulannya, tapi dari cara ia menciptakan rasa takut. Ia bukan hanya memukul, ia menghukum setiap gerakan salah. Dan rasa takut itulah yang bisa membuat seorang grappler kehilangan timing terbaiknya. Chimaev tentu punya peluang menang, terutama jika ia bisa menutup jarak dengan cepat dan menjaga posisi di atas. Tapi itu jauh dari kata mudah. Karena untuk bisa menjaga posisi di atas tubuh sebesar dan sekuat Alex Pereira, dibutuhkan bukan hanya teknik, tapi juga tenaga yang luar biasa besar. Satu kesalahan saja, Alex Pereira akan berdiri, dan dalam posisi berdiri itulah semua peluang bisa berubah dalam sekejap. Masalah lain adalah mentalitas bertarung. Khamzat Chimaev selalu berperang dengan emosi tinggi, penuh amarah, berteriak di dalam oktagon, mencoba mengintimidasi lawan. Tapi Alex Pereira bukan tipe yang bisa diguncang secara emosional. Ia datang dengan wajah datar, bahkan sangat dingin. Ia tidak akan membalas teriakan Chimaev. Ia akan menatap lurus dan menunggu celah. Setiap momen dalam cage adalah perhitungan matematis, bukan perang psikologis. Dan itu membuatnya sangat berbahaya, karena emosi lawan justru menjadi pintu masuk bagi perhitungannya. Dan kita belum bicara soal perbedaan power. Chimaev punya kekuatan, tapi powernya terbentuk untuk kelas middleweight saja. Sementara Alex Pereira memukul dengan kekuatan yang telah menumbangkan banyak light heavyweight alami. Ia tidak hanya kuat, tapi juga akurat. Setiap kali ia menyentuh lawan dengan pukulan bersih, damage-nya sangat luar biasa. Alex Pereira memukul dengan teknik level elite di kickboxing dunia, bukan gaya ayunan liar MMA biasa. Ketika pukulannya mendarat, itu bukan hanya memukul rahang, tapi memotong momentum lawan secara total. Kita juga harus realistis, di dunia MMA tidak ada yang mudah. Jika Chimaev berpikir ia bisa menjatuhkan dan menahan Alex Pereira seperti Kevin Holland, itu adalah kesalahan fatal. Alex Pereira bukan Kevin Holland, Alex Pereira bukan Gerard Mishards, bahkan Alex Pereira bukan Dricus du Plessis. Alex Pereira adalah 2 kali juara dunia di 2 divisi yang berbeda, dengan sistem pertahanan dan serangan yang sudah matang di level tertinggi. Kalaupun Chimaev bisa melakukan takedown, pertanyaannya adalah berapa lama ia bisa mempertahankan posisi itu. Karena begitu Alex Pereira berdiri lagi, ancaman justru berlipat ganda. Setiap kali gagal melakukan takedown, energi Chimaev akan habis dan rasa frustasi mulai tumbuh. Dalam kondisi itulah Poatan paling berbahaya. Ia akan membaca pola kelelahan lawan dan memotong dengan counter sempurna. Hingga pada akhirnya, pertarungan ini bukan soal siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang bisa memaksakan ritmenya. Jika ritmenya berjalan cepat, chaotic, penuh scramble, maka Chimaev akan lebih unggul. Tapi, jika pertarungan berjalan dengan tempo terukur, seperti catur berdarah, maka Alex Pereira akan menguasainya. Dan mengingat pengalaman, ketenangan, serta kemampuan adaptasinya, sangat mungkin justru Alex Pereira yang membuat Chimaev bermain dalam tempo yang ia tidak pahami. Apalagi pertarungan terjadi di kelas heavyweight. Karena kabarnya Khamzat Chimaev menantang Alex Pereira bahkan hingga di kelas heavyweight sekalipun. Jadi ketika banyak orang bilang Chimaev akan menang mudah, sebenarnya mereka hanya melihat permukaannya saja.
Di bawah permukaan itu terdapat banyak variabel yang justru membuat Alex Pereira menjadi ancaman jauh lebih besar dari yang terlihat. Kan di akhir hari, tidak semua grappler bisa menaklukkan striker. Kadang justru striker dengan otak grappler lah yang menang, dan Alex Pereira adalah salah satunya. Betapa jagonya Israel Adesanya, bahkan punya rekor 20 kali menang dan belum pernah kalah. Tapi ketika pindah ke kelas light heavyweight, Adesanya tidak ada apa-apanya. Nah, kalau menurut teman-teman, apakah mampu Khamzat Chimaev bertarung di kelas heavyweight, bahkan bisa mengalahkan Alex Pereira di kelas heavyweight? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.